Selamat bertemu kembali di dalam ibadah berayat malam ini. Salam sejahtera Tuhan Yesus menyertai kita semua. Mari kita bersama-sama menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 337 bait yang pertama dan ketiga, Dahat Nyawaku. Mari kita berdoa. Di dalam kasih setiamu Tuhan, kami mengucap syukur karena malam ini kami boleh menyelenggarakan persekutuan berayat. Hadirlah di tengah kami, sehingga apa yang kami pergumulkan, firman yang kami renungkan, boleh semakin menguatkan kami hidup sebagai anak-anak-Mu. Jauhkan kami dari godaan dan mara bahaya. Hadirlah di tengah kami berfirman, kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita mengambil bacaan dari 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9 dan 10. 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10 yang demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Berbahagia yang membaca firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin.
kita merenungkan tema dinamika dan forma. Dinamika dan bentuk, atau dalam bahasa yang sering kita pergunakan, organisme dan organisasi. Saudara-saudara, dengan wabah COVID-19, seluruh dunia mengalami transisi dari hidup normal menjadi normal baru. Transisi ini menimbulkan pergumulan yang besar bagi gereja Tuhan. Apakah yang penting bagi gereja saat ini? Liturgi, tata gereja, pejabat gerejawi, ataukah ruang yang luas untuk berpendapat bagi warga jemaat dan mengubah apa yang sudah tertata? Petrus mengatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Apa yang diungkapkan oleh Petrus ini bisa kita lihat di dalam gambar yang ditayangkan ini. Ada Allah yang datang kepada umat, memanggil panggilan kehendak Allah dan karya Allah kepada umat. Lalu ada tanggapan dari umat kepada Allah yang isinya kemauan, niat, etikat, dan pergumulan atau penyerahan. Sehingga di dalam umat itu ada penghayatan yang total dan ada kesadaran. Dan itulah yang menjadikan gereja ada. Sehingga di dalam gereja itu ada organisme, ada dinamika yang isinya pergerakan antara manusia yang berelasi dengan Allah. Lalu ada organisasi, penataan semua unsur yang ada di dalam gereja itu supaya mampu melayani Tuhan dengan teratur. Sehingga organisme dan organisasi tadi menjadi sarana untuk mencapai tujuan dari persekutuan orang percaya. Nah, dari gambar yang sudah kita lihat tadi, kita bisa memperjelas bahwa masing-masing orang punya kedudukan sebagai umat atau sebagai imamat am yang bertugas mempersembahkan persembahan rohani. Apa itu persembahan rohani? Yaitu cara hidup yang kudus, yang ditandai oleh kesetiaan dan ketaatan. Jadi tidak bisa kekudusan tidak ada hubungannya dengan kesetiaan dan ketaatan. Masing-masing warga mempunyai kedudukan sebagai bangsa yang kudus. Artinya masing-masing warga bertugas memberi kesaksian akan kasih Allah yang suci dan tindakannya yang menyelamatkan. Nah, dari ungkapan ini kita bisa melihat bahwa imamat kita, imamat orang percaya, adalah cara kita dipanggil kepada
status yang kudus di hadapan Allah yang kudus. Kita orang berdosa dipanggil menjadi kudus di hadapan Allah yang kudus. Kemudian nasihat untuk mengerjakan hal-hal yang kudus dalam perbuatan dan perkataan. Imamat kita dinamis sebagai pergerakan, sebagai organisme. Oleh sebab itu mempunyai ruang yang sangat luas, merdeka, digerakkan oleh kuasa Roh Kudus. Inilah dinamika kehidupan orang percaya. Tidak harus diatur, tetapi relasi dengan Tuhan menghasilkan tindakan-tindakan nyata. Namun, imamat kita yang mempunyai status yang tinggi karena dipilih dan kudus. Jadi bukan kita yang memilih, tetapi kita dipilih. Dan imamat am kita kudus. Tidak diarahkan untuk mengabaikan wadah keluarga imam dan keluarga raja. Karena kita punya tugas sebagai imam dan gembala atau raja. Maka umat membutuhkan liturgi, membutuhkan tata gereja, membutuhkan pejabat gerejawi. Sebagai wujud nyata iman dari umat Allah yang kudus ini. Itu berarti kita ketemu dengan form atau forma, bentuk organisasi. Nah, dinamika dan organisasi inilah yang harus berjalan di dalam kehidupan gereja saat ini. Pada masa transisi saat ini, gereja membutuhkan dinamika warga. Butuh suara warga sebanyak-banyaknya untuk menyatakan pergerakan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Menggerakkan hal-hal yang kudus dalam perbuatan dan perkataan. Dinamika kita seperti itu. Jika perlu, gereja menata ulang liturgi, menata ulang tata gereja, menata ulang pejabat gerejawi. Di GKJW itu ada pendeta, penatua, diaken, dan guru Injil. Kalau dirasa bahwa 4 pejabat gerejawi ini tidak memadai di dalam pelayanan gereja saat ini, ya perlu dipikirkan pejabat apa yang dibutuhkan supaya dinamika warga tetap diwadahi dan menjadi teratur. Oleh karena itu, dinamika dan forma itu kedua-duanya dibutuhkan. Mengapa? Karena dinamika tanpa forma akan kehilangan jati diri. Organisme tanpa organisasi akan kehilangan jati diri. Namun mengutamakan forma tanpa dinamika, gereja akan seperti mayat. Kita saat ini memerlukan dinamika yang berforma dan forma yang berdinamika. Ya, forma yang berdinamika. Kita memerlukan organisme yang berorganisasi dan organisasi yang berorganisme. Supaya tugas panggilan kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dari Allah yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib itu bisa diwujud nyatakan. Tentu penghayatan ini harus dimulai dari keluarga, dari persekutuan yang terkecil, kemudian kelompok, jemaat,
dan terus menjadi gereja. Tuhan menyertai saya dan saudara untuk mewujudkan tugas panggilan ini. Amin. Mari kita menyanyi dari Kidung Pasamuan Jawi 352 ayat 1-3, Santo Saning Tetunggalan. Mari kita berdoa. Firman yang boleh kami renungkan pada saat ini, kiranya meresap di hati sanubari kami, menjadi darah daging kami, menghidupi dan menghidupkan kami umat-Mu, sehingga semua tindakan, pikiran, perkataan menjadi wujud nyata kami mengasihi Tuhan. Kami menyerahkan keberadaan kami sebagai keluarga. Mampukan sebagai anggota keluarga masing-masing kami melaksanakan tugas panggilan kami secara mandiri, tetapi juga bersama-sama mewujudkan kehadiran keluarga di tengah lingkungan. Kami serahkan pergumulan-pergumulan kami. Tuhan menolong kami. Kami serahkan tetangga kami, biarlah mereka menjadi teman, menjadi sahabat, yang menyatakan kehadiran Tuhan untuk saling berbagi, membangun kehidupan. Kami serahkan para pemimpin kami di dalam mengelola bangsa Indonesia. Berilah pencerahan, supaya semua dijalankan untuk membawa Indonesia yang adil dan makmur. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya, berkati di dalam kami berkeluarga dan bekerja. Mendidik anak-anak anugerah Tuhan. Dan anak-anak kami di dalam mewujudkan panggilannya. Kami serahkan istirahat kami nanti malam. Kami percaya Tuhan akan membangunkan kami esok hari dengan kekuatan baru, sehingga kami melanjutkan tugas pelayanan kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Maka damai sejahtera Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin.